Halo, selamat siang. Nama saya Ahmad Mumin Faisal dengan NIM 12032110101 dari kelas IF 0101. Pada video ini saya akan mendemokan program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan struktur data pada materi STEK. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Karisma Monika karena atas bimbingan beliau, maka pembuatan dari tugas ini tidak terkendala atas apapun juga. Jadi programnya atau spesifikasi programnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengimplementasikan stack dengan struct. Lalu yang kedua adalah operasi stack ini itu harus ada fitur push atau eh, me- mendorong atau memasukkan data baru ke dalam stack. Lalu ada pop yaitu untuk menghapus atau mengeluarkan data yang ada dalam stack. Yang ketiga adalah pick, itu adalah untuk mengintip atau memunculkan data terbaru dari stack itu eh, tanpa harus menghapusnya. Lalu yang ketiga adalah struct KTP, dia harus memiliki objeknya itu nama lengkap dan juga usia. Sehingga program yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama saya mengincludekan header file IOStream untuk input-output dasar dalam C++ dan juga string.h untuk eh, operasi string di dalam C++. Nah, setelah itu saya mendefinisikan sebuah konstanta bernama max ini dengan nilai 3 sebagai eh, ukuran dari array-nya, ukuran dari stack-nya. Nah, lalu saya mendeklarasikan sebuah tipe data bentukan atau struct bernama KTP sesuai dari yang tadi yang bernama name dengan tipe data string dan juga age atau usia dengan tipe data integer. Nah, string ini menyimpan nama lengkap dan juga age ini usia. Lalu saya mendeklarasikan stack-nya dengan menggunakan struct. Yang pertama yaitu ada objeknya top, yaitu untuk menyimpan eh, top dari indeks dari data yang dimasukkan paling terakhir atau yang terbaru. Nah, lalu untuk menyimpan datanya menggunakan array yang berukuran max ini dengan tipe data KTP sehingga nanti data di sini akan ada eh, name dan juga age-nya. Nah, lalu saya mendeklarasikan sebuah prosedur yang bernama menu. Ini itu hanya untuk menampilkan menu dan juga mengambil parameter bernama pointer option ke integer. Nah, ini itu nanti akan mengarahkan ke percabangan dari pilihan-pilihan yang ada di sini. Nah, setelah itu di sini ada prosedur show data atau menampilkan data dalam stack S ini dengan descending sebenarnya, yaitu dari top ini ke bawah hingga 0 dengan decrement ini. Tapi ketika dimunculkan, dia akan membalik urutannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai top. Nah, tapi di sini dari top ke bawah, nah, sehingga nanti yang dimunculkan walaupun di I itu 3, tapi di sini akan muncul 1. Nah, sehingga ini memunculkan nama dan juga memunculkan usianya. Lalu ada void create empty, ini adalah untuk mengosongkan array atau mengosongkan stack-nya. Karena min 1 ini tidak mewakili indeks apapun di dalam array, maka dia bisa dianggap kosong. Lalu untuk integer is empty ini sendiri adalah mengecek apakah stack-nya itu kosong atau tidak. Nah, jika kosong, maka return 1, return true. Nah, stop sama dengan min 1 itu dianggap kosong karena tidak mewakili indeks apapun. Lalu jika else, maka return 0. Lalu ini fungsi if full itu juga bekerja dengan cara yang sama. Jika top ini max sama dengan max min 1, maka return 1 atau true. Jika tidak, maka return 0. Tapi di sini ada perbedaan dalam kondisinya, yaitu sama dengannya max min 1. Kenapa max min 1? Itu karena array itu dimulai dari 0, sehingga
ketika kita mendeklarasikan array variabel, maksudnya array dengan ukuran misalnya 8, maka indeksnya yang dapat diisi hanya sampai 7 karena 0 itu dimulai dari 0 sehingga max-nya dianggap adalah max min 1. Nah, lalu ada void push ini yaitu untuk memasukkan data ke dalam stack-nya pointer ini. Datanya input bertipe data KTP. Yang pertama dilakukan adalah menginkrementkan top ini untuk agar bisa diisi oleh input ini tadi datanya. Nah, lalu ada prosedur pop yaitu untuk menghapus. Di sini sebenarnya tidak literally menghapus, tapi hanya memundurkan atau mendekrementkan top ini sehingga nantinya tidak akan dimunculkan ketika mengoutputkan data-data dalam stack. Seperti itu. Jadi di sini hanya masalah eh, mun- muncul dan tidak dimunculkan, bukan hapus dan tidak menghapus. Bukan seperti itu. Nah, untuk pick ini hanya adalah untuk menampilkan data yang ada di top tanpa harus menghapusnya. Jadi hanya mengoutputkan saja. Nah, setelah itu kita masuk ke program utama. Program utama sendiri, saya mendeklarasikan data bertipe data stack. Lalu KTP itu bertipe, tipe data KTP ini variabelnya temvar. Nah, temvar itu maksudnya apa? Ini adalah singkatan dari temporary variable. Nah, enggak wajib, tapi hanya untuk menampung sementara sebelum dia diinputkan ke data melalui sebuah prosedur. Nah, lalu ada in option atau integer option itu untuk menyimpan nilai dari opsi-opsi menu yang akan kita pilih. Lalu create empty ini sendiri adalah untuk mengosongkan atau membuat sebuah uh, stack kosong. Lalu ada do, while ini adalah untuk perulangan program, adalah untuk ini, while ini untuk perulangan program. Nah, di dalam perulangan sendiri yang pertama ada menu. Nah, menu ini dia tuh mengambil parameter option ini tadi, kemudian akan mengarahkan ke percabangan mana yang akan dipilih berdasarkan option tersebut. Nah, option yang pertama, percabangan yang pertama, ketika option sama dengan 1, di sini akan ada 3 percabangan. Nah, option 1 kan untuk menampilkan data. Nah, percabangannya yang pertama adalah ketika is empty, data ini, berarti kan dia is empty, dia itu kosong. Dia kosong. Artinya itu aslinya sama dengan 1. Nah, is empty, maka dia akan memunculkan status stack is empty. Ketika dia itu else if ini tidak full dan juga tidak empty, maka dia itu memunculkan status slot is available in stack. Nah, di sini dia karena ada data, maka data tersebut dapat dimunculkan. Lalu kondisi lainnya else itu ketika is full. Nah, ketika penuh ini dia akan mengoutputkan status stack is full, kemudian memunculkan data-datanya sampai full itu tadi. Nah, setelah itu, untuk option yang kedua, itu ada, yang pertama ada dua percabangan di sini. Percabangan yang pertama adalah ketika data tersebut tidak full. Nah, ketika tidak full, entah itu empty atau walaupun ada isinya, tapi tidak full, dia dapat mengarahkan ke instruksi memasukkan datanya. Yang pertama, memasukkan name atau nama. Nah, sebelum menginputkan itu, maka kita perlu untuk membuat std sin ignore. Nah, fungsi ini itu untuk mengabaikan batasan dari slash n atau enter. Karena ketika kita menginputkan sebuah string yang memiliki whitespace, maka whitespace pertama adalah menjadi batasan dari string itu. Sehingga contohnya ketika saya menginputkan nama Ahmad Mukmin Faisal, maka hanya diinputkan Ahmad saja karena ada batasan whitespace di situ. Ketika saya menggunakan sit ignore, kemudian getLine untuk temp name, itu ketika saya menginputkan Ahmad Mumin Faisal, maka Ahmad Mumin Faisal itu utuh akan diinputkan karena tidak ada batasan white space-nya.
Nah, yang kedua menginputkan var age, variabel usia. Nah, di sini saya menggunakan temp var ini hanya untuk eh, sementara aja sebelum dimasukkan ke push ini tadi. Untuk dimasukkan ke dalam data. Nah, untuk kondisi lainnya, else, itu dia akan mengeluarkan stack is full. Nah, lalu ada else if, option yang ketiga itu menampilkan data yang terbaru. Di sini, karena menampilkan data yang terbaru, terbaru adalah yang paling terakhir dimasukkan. Maka, jika top ini min 1, artinya dia itu tidak mewakili indeks apapun, maka dia akan mengutipkan string berupa data not available. Nah, ketika nanti selain min 1, tidak mungkin min 2, min 3, yang mungkin hanya 0, 1, dan seterusnya, itu akan pick atau mengintip atau memunculkan data terakhir yang dimasukkan berdasarkan topnya ini tadi. Setelah itu, untuk opsi yang keempat, nah, ini adalah menghapus data yang terbaru. Nah, jika data topnya ini lebih dari sama dengan 0, artinya dia itu ada sebuah data yang terisi dalam stack itu. Nah, sehingga data tersebut pertama dimunculkan untuk dihapus. Jadi maksud sini bisa aja mungkin dibalik, tapi eh, ketika data dihapus, maka akan memunculkan data yang dihapus itu namanya apa? Namanya apa tuh? Nah, ini untuk memunculkan hal tersebut. This data ini kemudian datanya dihapus, if successfully deleted, datanya berhasil dihapus. Jika else, artinya jika data top ini kurang dari 0, itu dia akan mengeluarkan string berupa there is no data to be deleted. Nah, dia tidak ada data yang dihapus. Nah, jika else, if 5, optionnya 5, maka dia akan keluar dari program. Sebelum itu, dia memunculkan ucapan terima kasih. Thank you for using this program. Setelah itu, untuk kondisi lainnya, yaitu kondisi yang tidak mewakili inputan apapun. Di situ akan memunculkan string berupa invalid input. Setelah itu, setelah percabangan ini berhasil salah satunya saja dimasukin, maka dia akan menuju ke sistem pause, yaitu untuk menjeda sementara program sehingga user itu menginputkan sembarang sembarang huruf atau simbol kecuali tombol power. Nah, setelah itu maka masuk ke sistem clear screen, yaitu untuk membersihkan atau mengulangi tampilan dari terminal sehingga mulai dari awal. Lalu akhiran dari dual yang telah saya jelaskan tadi, kemudian return 0, keluar dari program, kemudian penutup dari integer main. Nah, karena sudah saya jelaskan mengenai penjelasan dari kode-kode saya, maka saya coba untuk mendemokan program tersebut. Nah, yang pertama, ini itu karena belum diinputkan apa-apa, saya akan coba show all data. Nah, di sini akan memunculkan stack is empty karena ya terus tadi karena stacknya masih kosong. Lalu akan muncul press any to continue. Nah, setelah itu dia clear screen, clear screen. Di sini saya akan mencoba memasukkan data yang pertama itu bernama Raiden A. Dia itu berusia 27 tahun misalnya. Lalu saya isi lagi bernama Kaedehara Kasuga, berusia 24 tahun. Nah, di sini ketika saya show Kaedehara Kasuga itu bernomor satu karena memang saya sengaja buat seperti itu untuk muncul di yang paling atas agar penomorannya terlihat lebih cantik saja. Data yang paling atas di sini itu adalah data yang paling baru dimasukkan. Semakin atas semakin baru. Lalu saya akan coba masukkan satu data lagi agar dia penuh. Nah, agar dia penuh, masukkan datanya. Apa ya namanya ya? Kami satu Ayaka misalnya. Nah, usianya misalnya 21 tahun, 20 tahun.
Show all data, dia memunculkan status stack is full karena memang sudah penuh. Nah, lalu ketika saya coba add data, misalnya saya iseng aja, dia tidak bisa karena dia tag-nya sudah penuh. Nah, setelah itu saya akan coba untuk mengintip atau pick data yang paling baru. Data yang paling baru adalah kami satu Ayaka itu tadi. Nah, lalu saya coba pop stack, yaitu delete latest data. Nah, di sini selagi di pop, dia juga pick. Dia itu ngeprint data nama dan usia yang di pop tadi. Nah, di sini saya beri kata-kata seperti ini. This data, datanya ini is successfully deleted. Berhasil dihapus. Lalu eh, saya coba datanya hapus lagi. eh di sini ketika dihapus, dia memunculkan data terbaru, data yang dihapus tadi, KID Harakasuka. Karena tadi kami satu Ayaka sudah dihapus. Lalu saya coba hapus lagi. Ketika dihapus, dia akan memunculkan data yang dihapus, yaitu data yang ada itu tadi. Ya, karena KID Harakasuka dan juga kami satu Ayaka sudah dihapus, maka Raiden E ini yang dihapus. Sehingga sekarang array kosong, array-nya atau stack-nya kosong. Coba 4. Nah, dia karena sudah tidak ada data dalam stack-nya, maka dia akan muncul there is no data to be deleted. Lalu ketika saya coba show all data, nah stack-nya itu empty. Ketika saya coba show latest data, dia akan data not available. Tidak ada data dalam stack itu. Sebelum keluar saya akan nyoba inputan yang membuat perintahnya invalid, misalnya 7. Karena tidak ada dalam opsi, maka dia akan muncul invalid input. Nah, karena sudah saya jelaskan semua programnya, saya akan keluar dari program ini. 5. Thank you for using this program. Karena programnya telah selesai, berikut adalah program yang telah saya buat untuk menjawab tugas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengkodean. Saya Ahmad Umid Faisal mengucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa.